Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, para hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan kita untuk bisa bertemu lagi dalam bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Dan tidak terasa Ramadan tahun ini sudah berjalan separuh daripada perjalanan bulan suci Ramadan. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang sudah berlalu, dan ke depan Allah berikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita bisa memaksimalkan separuh ibadah Ramadan yang Allah berikan tahun ini. Salawat dan salam senantiasa untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya yang istiqomah di dalamnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat yang ke-9 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya agar kita jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah dalam berbagai hal di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan ayat ini Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah, telah menyatakan ada 4 hal yang dikategorikan zuriyatan di'afa, keturunan yang lemah. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah dalam keluarga muslim, keluarga muslimah meninggalkan kelak setelah kita tiada keturunan yang lemah. Pertama, kata Luqmanul Hakim, lemah akidah. Yang kedua, lemah ibadah. Yang ketiga, lemah ilmunya. Dan yang keempat, kata Luqmanul Hakim, lemah ekonomi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 4 yang disinggung oleh Luqmanul Hakim, di antaranya ada lemah ekonomi. Bulan suci Ramadan menjadi bulan momentum buat kita umat Islam menguatkan ekonomi umat. Selain daripada kuatnya akidah kita, keimanan kita, dan juga kuatnya ibadah kita, karena Ramadan sesungguhnya bulan ibadah, syahrul ibadah, dan ini menjadi sebuah sarana, sebuah riyadhah buat kita seorang muslim, seorang muslimah menguatkan ibadah kita. Selain itu juga kaitan dengan ilmu. Di bulan Ramadan kita banyak sekali mendapatkan ilmu melalui media kultum, apakah tarawih, kuliah subuh, bahkan kuliah sebelum berbuka, dan berbagai macam sarana ilmu yang disediakan. Sehingga dengan demikian di bulan Ramadan semangat kita menuntut ilmu pun semakin meningkat. Termasuk kaitan dengan ekonomi umat, bahwa kita melihat dan menyaksikan di mana di bulan Ramadan geliat ekonomi umat begitu terlihat. Bahkan di saat kita menjelang iftar, kita bisa menyaksikan di sana sini tumbuh berbagai macam kuliner, berbagai macam kudapan yang kita barangkali di luar Ramadan tidak menemukan. Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali makanan-makanan siap saji yang kita bisa dapatkan untuk berbuka puasa. Ini tidak lain dan tidak lepas mengandung semangat ekonomi umat
di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari sama-sama momentum Ramadan ini kita jadikan sarana menguatkan ekonomi kita, sekaligus kita menjadi orang-orang yang tidak lemah, menjadi seorang umat yang pejuang, tangguh menghadapi berbagai macam rintangan. Bahkan di saat ekonomi sedang menurun disebabkan karena pandemi, dan di mana-mana terjadi, bukan hanya Indonesia, bahkan negara di dunia pun mengalami kelemahan ekonomi. Tetapi kita sebagai seorang muslim tidak boleh kalah dan tidak boleh lemah. Mari sama-sama kita menjadi umat yang kuat akidah, kuat ibadah, kuat secara keilmuan, kita semangat terus menambah ilmu, menambah wawasan, dan mari sama-sama kita tinggalkan generasi ke depan setelah kita, generasi yang kuat, generasi yang menjadi pejuang, kuat secara ekonomi, dan mampu menundukkan dunia ini dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar memberikan kita pencerahan, baik hati, jiwa, serta raga kita, untuk menata kehidupan kita ke depan menjadi kehidupan yang lebih baik, dan tentunya Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.